ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Begitu juga di episode kali ini, sayang banget saya harus pisah sama Mas Rang, sama Mas Ega, dan tentunya sama Pulau Sumba, pulau yang udah jadi rumah saya selama 11 hari ini. Sedih, campur terharu juga, tapi yang jelas ini adalah pengalaman saya meninggalkan suatu tempat, tapi rasanya sedih gitu. Terima kasih banyak Pulau Sumba buat pengalaman-pengalaman yang luar biasanya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan pulau ini udah jauh lebih baik. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini sekarang saya mau ke arah pelabuhan, teman-teman mau pulang lagi ke Jawa. Nah, kali ini saya bakal bareng sama Pak Yosi, karena seperti yang kemarin saya cerita, Pak Yosi harus pulang lagi ke Jawa karena ada kerjaan mendadak gitu. Jadi Mas Rang dengan Mas Ega bakal explore Sumba Timur dan kita berdua pulang ke Jawa, teman-teman. Gitu. Nah, ini ada Mas Rang nih. Mas, kemana hari ini, Mas? Hari ini mau ke Wairinding. Wairinding ya? Iya. Wairinding. Kalau Mas Dika kan udah duluan. Iya, sip. Safe trip ya, Mas ya? Iya, Mas juga ya. Hati-hati Ya, di siap, jalan. siap. Kita ketemu di Bandung. Oke, pasti Mas. Ya, Mas Ega masih ini ya, masih siap-siap ya, masih prepare. Nah, kita bakal bareng sama Pak Yosi ya, Pak ya? Yosi. Kita bakal pulang ke Jawa. Nah, Kamar kita. iya. Nah, saya kalau yang sekarang saya ngambil kamar kelas 2, teman-teman, karena yang VIP habis, yang kelas 1 habis, tapi nggak tahu nanti kalau di atas mungkin bisa upgrade kalau memungkinkan, tapi kalau nggak bisa ya sudah gitu. Oke, kita bakal lanjut ke pelabuhan Waingapu, teman-teman ya. Siap. Oke, teman-teman, kita sekarang jalan ke pelabuhan ya. Tok lagi aja. Kepentok lagi, guys. Yuk, Mas Ega. Nanti kalau ke Bandung kabarin ya. Ya, Mas Rang ya. Siap. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yuk. Oke, teman-teman, kita mau ambil dulu laundryannya Pak Yosi nih, teman-teman, di sini ya. Karena kemarin tuh nge-laundry, teman-teman. Aduh, berdarah lagi nih kaki, kepentok kampret. 3K udah masuk sini lagi, masuk tas. Jadwalnya rencana jam 10, teman-teman. Sekarang jam 9 lebih 20 ya. Pelabuhannya dekat kok, kalau dari mana? Dari hotel nggak terlalu jauh, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi kalau udah dekat pelabuhan ya. Oke, teman-teman, kita udah sampai di pelabuhan. Buset, ramai betul. Nah, itu kapalnya baru datang tuh. Cari spot dulu ya. Ramai sekali. Penumpang apa langsung? Langsung ke sana, ya. Ke sini. Kapalnya juga baru sampai. Wah, ini kita paling baru bisa loading 2 jam lagi nih. Tuh, kapalnya
baru bakal sandar tuh teman-teman di depan. Kalau bisa buka toko. Suruh tunggu sini apa gimana nih? Nyebrang, Pak. Langsung masuk aja ya, Pak? Ya, terima kasih ya. Oke, ternyata yang nyebrang nggak banyak. Kirain tadi pada nyebrang semua. Nah, ini dia nih kapalnya nih. Gede bener. Oh, parkir situ. Oke teman-teman, sekarang kapalnya baru sandar ya teman-teman. Sekarang jam 9 teman-teman ya. Ada kemungkinan kita bakal baru bisa loading masuk itu mungkin bisa 2 jam lagi ya untuk masuk ke kapal ini, karena biasanya untuk loading out itu agak lumayan lama karena ada beberapa kendaraan besar teman-teman seperti truk, terus alat berat ya. Kayak kemarin juga waktu saya turun agak lumayan lama untuk loading outnya. Begitu teman-teman. Tapi ini hitungannya untuk bersandar agak cepat ya. Waktu kemarin saya itu agak lumayan lama teman-teman. Gitu. Oke. Kalau begitu saya masih sama Pak Yosi di situ teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih saya bisa upgrade ke VIP teman-teman ya. Jadi Pak Yosi bisa dapat kamar bekas saya gitu yang kelas 2 gitu, karena dia dapat yang non seat. Kasihan juga. Non seat tuh tidurnya ngemper soalnya teman-teman. Kasihan orang tua suruh ngemper. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ketika sudah masuk ke kapal ya teman-teman. Oke, Pulau Sumba, goodbye. Terima kasih banyak buat pengalaman yang sangat-sangat tidak terlupakan ini. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke pulau yang cantik ini. Mudah-mudahan ada kesempatan mungkin lain kali teman-teman ya. Mungkin bisa bareng teman-teman, bareng keluarga barangkali. Tuh. Sedih juga sih teman-teman ya, agak lumayan sedih sih, cuman ya udah mau gimana lagi. Banyak banget pelajaran yang saya dapetin ketika saya berada di Pulau Sumba ini. It's a very very good experience. Oke, waktunya kita kembali ke Jawa dan meninggalkan Pulau Sumba teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang check-in dulu. Jadi sebelum masuk ke kapal ada proses untuk check-in terlebih dahulu. Oke, sudah ya kakak? Ya? Oh ya, terima kasih kak. Nah jadi kita nanti setelah check-in akan dapat tiket seperti ini teman-teman. Oh di sini ya? Ya. Ada berapa orang, Pak? 2 orang. Yang satu masih di situ. Ya. Ini nanti setelah dapat gelangnya, langsung ke kendaraan Pak ya? Oh langsung ke kendaraan ya. Oke. Langsung ke kendaraan. Kalau mau tunggu di dalam sini dulu nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Siap. Terima kasih ya. Orang Bapak? 2? Ya? Berapa orang? 2 ini. Berdua ya. Oke teman-teman, jadi untuk prosesnya seperti itu. Jadi kita ketika ketika kita baru sampai di pelabuhan, kita harus check-in dulu di counter di sini teman-teman. Nah setelah itu kita akan dapat tiket seperti ini dan gelang seperti ini nih teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti nungguin belum check-in kagak bisa masuk. Gitu. Saya dapat kamarnya yang kelas 2. Oke teman-teman, kita coba dulu tunggu Pak Yosi lagi penggelangan. Nanti kita kalau udah
selesai kita langsung masuk ke kapal aja teman-teman. Oke, ya. Ini, yang ini. Ya, oke. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam kapal teman-teman ya. Aduh, parkir di mana nih kita? Kayaknya di atas nih dapatnya. Nah, di atas sih keluarnya nggak susah. Di pojok situ lagi, sama aja pojok. Oke, kita parkir dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah parkir, udah masuk, kita lanjutin lagi videonya. Oke teman-teman, kita udah masuk kapal nih, tapi lapar kayaknya mau makan dulu sebentar. Nah, tadi udah coba ngobrol ke resepsionis teman-teman ya. Rencana sih mau upgrade kelas 1 yang kalau bisa yang berdua gitu. Jadi udah sekamar aja sama Pak Yosi berdua gitu. Dapat nggak nih kelas kira-kira kita? Semoga sih dapat. Dapat ya. Wah, mudah-mudahan dapat lah. Soalnya kosong juga kapal ya. Kosong. Jadi ini lihat teman-teman, kapalnya dibandingin yang kemarin masih jauh lebih kosong. Kemarin parah ya. Parah banget. Udah nggak bisa jalan. Pak Yosi lebih parah lagi. Pak Yosi, Mas Rang, Mas Ega itu lebih kacau ya. Kacau. Nah, yang kemarin saya aja udah, kalian udah lihat sendiri kayak apa kapalnya. Nah, yang kemarin mereka bertiga naikin itu jauh lebih chaos lagi teman-teman. Tapi untungnya alhamdulillah kali ini di pelayaran yang sekarang itu kapalnya kosong. Mudah-mudahan sampai Surabaya begini teman-teman ya. Tapi nggak tahu ntar kalau di Lombok ya. Tapi ya kalaupun rame ya mudah-mudahan nggak terlalu rame kayak kemarin lah. Kalau kayak kemarin tuh kita mau jalan aja susah, terutama toilet ya teman-teman. Toilet tuh itu tuh udah urusan toilet tuh repot lah. Oke, kita makan dulu. Nanti kalau udah masuk ke kamar kita lanjutin lagi. Nah, ini teman-teman, kalau kita naik DLU ya, biasanya kan selalu ada lagu ini nih. Ini lagu selalu terngiang-ngiang teman-teman. Jadi apa ya, bikin kangen gitu. Setiap naik DLU itu salah satu yang bikin kangen tuh adalah lagunya ini teman-teman. Biasanya ya. Kalau lagunya udah diputer, ada kemungkinan kapalnya sebentar lagi bakal berangkat teman-teman. Dengerin deh. Ini nggak kena copyright ya kayaknya ya, karena kan nggak ada lisensinya sebenarnya. Dengerin ya teman-teman. Nanti someday kalau kalian punya kesempatan buat naik kapal DLU, sekali dengar lagu ini, pulang ke rumah pasti ingat lagunya. Oke, kita nunggu makanan nih, nunggu makanan sama nunggu kamar nih kayaknya. Mudah-mudahan sih dapat sih. Nanti kalau dapat kita bakal dipanggil. Oke teman-teman, nah sekarang saya dapat kamar di kelas 2 teman-teman. Nah Pak Yosi kamarnya pas banget sebelah gitu, jadi enak nih. Nah harusnya tadi sih saya udah bilang minta upgrade kamar, tapi ternyata
penuh teman-teman gitu. Tadi sebenarnya kalau misalkan dapat kelas 1 yang bisa dapat berdua tuh enak banget tuh. Jadi udah sekamar sama Pak Yosi, terus kamarnya juga lebih gede daripada yang kemarin gitu. Nah tapi kalau buat kamar kelas 2 ini dia nggak ada wastafel teman-teman sayangnya. Jadi cuma ada meja, tempat tidur, sama TV, udah gitu doang. Gitu, nggak ada lagi. Tapi dekat enak. Untung sebelahan kita ya. Laundry dekat. Kamar mandi dekat. Sebelah kamar. Sebelahan lagi kan enak. Coba kamar lu sama kan sama gua? Sama kok. Nggak ada wastafel juga ya? Nggak ada. Iya sama. Emang harusnya ada ya? Kelas 1 ada. Oh kelas 1. Oh iya sama persis. Iya sama tuh. Sama ya nggak apa-apa lah daripada nggak dapat. Kacau kan? Udah ngebayangin Pak Yosi tidur di emperan. untung tapi kita berdua dapat kelas 2 walaupun ya lebih kecil tapi oke lah gitu. Dibandingin Pak Yosi harus ngemper, kasihan juga. Terus tadinya sempat kepikiran kayak gini, kalau misalkan Pak Yosi nggak dapat sekamar aja sama saya gitu kan. Ternyata kecil banget teman-teman. Ini dipakai tidur nggak bisa nih, keras, nggak ada ininya lagi, nggak ada karpetnya. Kalau kelas 1 dia masih ada karpetnya teman-teman. Kalau ini udah bener-bener gini aja, nggak ada karpet gitu. Jadi untuk size kamar dia lebih ukurannya juga lebih kecil. Ini ngapa sih? Oh ini buat baju teman-teman, gantung baju ya gitu. Tapi setidaknya enaknya kalau kelas kamar itu teman-teman, kita bebas ya mau ngapain, mau tidur lo ngorok, mau ganti baju, mau ganti celana, mau sholat ya. Walaupun sholat tetap harus wudunya tetap harus di toilet teman-teman ya sayangnya gitu. Tapi paling nggak kita bisa sholat di sini gitu. Walaupun saya sekarang sholatnya duduk karena nih yang kemarin jatuh belum sembuh teman-teman gitu. Berapa harganya di kamar kelas 2 ini? Ini harganya 600.000 teman-teman, dari Waingapu menuju ke Surabaya. Begitupun sebaliknya teman-teman. Jadi dari Surabaya ke Waingapu itu harganya 600.000 buat kamar kelas 2 yang sendiri gitu. Nah kamar kelas 2 itu ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang 4 orang, isi 4 orang, dan ada yang sendiri kayak begini gitu. Tapi kalau yang isi 4 orang dia ada ininya teman-teman, ada wastafelnya. Ada wastafel, terus kamarnya juga lebih besar gitu. Terus ada kayak ruang tengahnya gitu teman-teman gitu. Ya kalau kalian berempat ramean enak ambil yang itu kelas 2 yang buat 4 orang gitu. Tapi kalau misalkan sendiri, kalau saya jujur lebih prefer yang seperti ini. Kenapa? Lebih privacy aja teman-teman. Kenapa nggak mau berbaur sama yang lain? Kalian cobain dulu naik kapal barengan sama orang lain berhari-hari, kayak apa rasanya ya. Jadi selagi bisa, insya Allah ya, selagi mampu lah untuk dapat kelas yang seperti ini, perjalanan kita bisa lebih nyaman, lebih enak juga, karena ini memakan waktu kurang lebih sekitar 39 jam kita berlayar. Jadi sebisa mungkin bikin diri kita nyaman gitu. Toh selisih harganya nggak beda jauh kok. Ekonomi tidur dengan kelas 2 hanya nambah mungkin sekitar 200 ribuan aja ya. Untuk kita dapat fasilitas yang jauh lebih bagus, makan diantar, lebih punya ruang privasi segala macam, itu lebih, menurut saya lebih worth it gitu guys. Oke, nanti kita lanjut setelah kapalnya berjalan. Kita coba lihat gimana proses lepas sandarnya teman-teman. Oh, ada satu kekurangan dari kamar kelas 2, nggak ada colokan. Ada, tapi colokannya begini, colokan Jepang. Gimana nyoloknya bang? Wah, nih lamaan ngobrol sama Mas Rang jadi logat Jakarta begini ya. Kemarin logat Sumba, sekarang logat Jakarta. Dah gitu ya, jadi nggak ada colokan. Ini juga coba sama aja, bang ya. Coba kita cari dulu. Nggak ada bener nggak ada ya. Udahlah, untung ada power bank. Oke
Oke teman-teman, sekarang ramdornya udah diangkat ya teman-teman, itu udah keangkat. Ini kita sedang proses lepas sandar ya teman-teman. Berarti sebentar lagi kita akan segera meninggalkan Pulau Sumba. Oke, goodbye Pulau Sumba. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain waktu, bisa explore lagi pulau ini, dan mudah-mudahan nanti ketika saya kembali lagi ke sini, Pulau Sumba udah berubah jadi pulau yang jauh lebih baik secara fasilitas. Oke teman-teman, ini sekarang jam 12:30 ya teman-teman. Ya ada kemungkinan mungkin jam 1:15 kita akan lepas sandar dari Pelabuhan Waingapu menuju ke Pelabuhan Lembar dulu di Lombok. Pelabuhan Gilimas di Lombok, baru kita akan menuju ke Surabaya. Oke teman-teman, itu ada kapal Pelni, kelihatan nggak? Itu kapal Egon ya teman-teman. Egon ini salah satu tujuannya ke Waingapu ya. Gitu. Nih kita udah jalan ninggalin Sumba teman-teman. Wah sedih juga ya. Ya udahlah. Semoga next time bisa kembali lagi ke sini. Oke teman-teman, sekarang kapalnya udah jalan ya teman-teman. Udah kurang lebih sekitar setengah, 40 menit kapal berjalan. Udah beli perbekalan buat minum ya teman-teman, ada aqua gede. Saya selalu kalau di kapal ini beli 2 ya teman-teman, gitu buat pastiin, jadi nggak usah bolak-balik ke atas, karena kalau di Dharma Kartika 5 ini yang jual aqua ukuran segitu itu cuma di kantin yang belakang, dan itu buat menuju ke sananya agak malesin ya teman-teman. Jadi dia kayak labirin si kapal ini tuh, jadi pusing gitu. Saya mau pulang baliknya juga males gitu, jadi udah sekalian beli 2 ya, nanti kalau kurang apa-apa gitu, tapi paling enggak 2 ini harusnya cukup gitu teman-teman. Nah ini nah ini kekurangannya kelas 2 teman-teman. Kalau kalian dapat yang di bawah kayak punya saya Pak Yosi itu, kurangnya itu adalah ini lorongnya ini pas banget ada pintu menuju keluar, jadi banyak orang lalu lalang lewat depan kamar, dan itu kadang-kadang berisik gitu loh teman-teman. Itu aja kurangnya. Sama ini entah karena emang ombaknya lagi gede apa emang lebih kerasa getarannya di sini ya teman-teman. Jadi kalau di sini getarannya lebih kerasa, jadi gitu. Kalau di kelas 1 itu kan diam ya, dia cuma kanan kiri sesekali kanan. Nah kalau ini tuh dia benar-benar kayak mesin bore up, tau gak sih, yang langsungnya kayak begitulah. Jadi agak kurang nyaman ya sebenarnya teman-teman, tapi ya it's okay lah daripada tuh kamera tuh goyang tuh. Nah ya, jadi emang gitu tuh air minum tuh teman-teman ya, botol tuh kelihatan kan goyangannya gitu. Jadi lebih berasa goyang aja gitu di sini. Nah terus untuk ukuran tempat tidur ini teman-teman, sebenarnya size-nya sama kayak di kamar kelas 1 ya, cuman ada ininya nih, ini gengges banget. Ini malam nanti kalau lagi tidur kejeduk ini mah nggak heran nih, bisa jadi lagi tidur cedak gitu kan, atau misalkan lagi dar gitu tangan gitu, jadi agak gengges. Walaupun sebenarnya ini sih melindungi kita dari meja ya, jadi nggak kena kepentok meja. Ini kan kalau ini kan bulat gini gitu, sebenarnya buat safety juga gitu, dan biar barang-barang yang di meja nggak, kalau kapalnya lagi ombaknya gede, kalau ada barang sini nggak gelundung ke muka kita, sebenarnya gitu fungsinya. Tapi ya kalau boleh jujur ya, dengan kelas 1 ya jauh lebih nyaman kelas 1 ya teman-teman
Sekarang jam 2:04, dapat makan nih. Ternyata dapat makan siang. Kirain nggak dapat, ternyata dapat. Menunya ada telur. Telurnya ada bumbunya gitu ya, kayak bumbu asam manis gitu. Terus nih ada ayam, acar. Ini ada sayur nih teman-teman, kayak sop gitu ya. Sama air mineral gitu. Oke, kita makan dulu. Terus lanjut boci lagi, boci yang. Oke teman-teman, nih sekarang jam 5:30 ya, dan di depan kita nih udah ada Pulau Komodo teman-teman. Ini Kepulauan Komodo ya. Waduh, lewat lagi ke sini. Kenapa ya, kayak magical banget gitu pulau ini nih. Kalian harus cobain buat lihat langsung ke sini, buat ngerasain sensasinya gimana rasanya lewat di pulau yang pernah masuk sebagai 7 keajaiban dunia atau 7 Wonder. Gokil. Nah, ini matahari di sana teman-teman. Nah, di sebelah sana tuh ada Pulau Sumbawa teman-teman. Lihat keren ya, ini siluet orang-orang nih lagi foto, lagi jalan. Cakep ya. Nice. Kapal kita sudah mau bersandar di Pelabuhan Gilimas ya. Ini transit pertama kita di Pelabuhan Gilimas. Sekarang jam berapa ya? Coba sebentar. 8:30 teman-teman. Masih 8:30 ya. Bareng sama Pak Yosi juga nih, lagi ngopi deh. Sama saya juga lagi ngopi. Kita bakal sandar mungkin kurang lebih sekitar 2 jam ya. Lihat situasi juga, kalau misalkan nggak terlalu rame sih harusnya nggak terlalu lama, mungkin 2 jam. Tapi kalau misalkan rame mungkin bisa sampai berapa ya, bisa 3 jaman ya. Kita lihat aja nanti rame atau enggaknya ya. Oke teman-teman, kita mau keluar dulu dari kapal nih, pengen lihat proses bongkar muatnya di Pelabuhan Gilimas teman-teman. Nah ini di sana tuh udah ada beberapa truk yang antri buat masuk, tapi nggak terlalu banyak sih. Nah ini ada kapal. Nih tadi saya dikasih tebakan nih sama Pak Yosi. Ini kapal namanya apa? Nggak boleh lihat ininya. Terus saya jawab apa gitu, tadi saya jawab. Dia nanya juga di grup sama Mas Rak segala macam, nggak ada yang bisa jawab. Terus dia kasih jawaban, nih namanya kapal apa Pak? Kapal laut. Kapal laut, anjir. Kapal laut, nggak mungkin ini kapal besar dari sini. Iya, benar-benar. Sudah jawabnya ini namanya kapal laut. Aduh, dari kemarin gue dibeginiin sama Pak Yosi, parah banget emang. Nah nih teman-teman, ini lagi proses angkut sampah sama refueling teman-teman ya. Nah ini kalau kemarin di Waingapu dia ada 7 truk tangki yang refueling. Sekarang di Lombok ini nggak tahu ada berapa ya, tapi ini kalau yang di sini sih ada 3 ya. Ya benar, ada 3. Ada 3 truk tangki lagi refueling, 16.000 liternya 2. Berarti 32.000 liter sama ini yang 8.000 liter gitu, berarti 40.000 sekian liter teman-teman ya. Dan ini dia punya bahan bakar itu beda ya, bukan solar biasa, tapi dia pakainya HSD atau high speed diesel. Nah high speed diesel ini dipakai buat mesin-mesin besar seperti ini ya, seperti kapal laut, terus lokomotif sama alat-alat berat kayak truk pertambangan yang rodanya segede rumah itu. Nah itu biasanya mereka menggunakan BBM HSD atau high speed diesel teman-teman. Ini seperti ini. Nah kalau ini disebutnya gimana nih Pak ceritanya nih Pak? Ada truk gendong truk, gimana nih ceritanya nih? Truknya sakit. Truknya sakit. Iya, kasihan nggak bisa jalan dia. Kasihan. Gendong. Aduh, ampun.
Oke teman-teman, sekarang lagi proses bongkar muat ya. Ya kurang lebih kita sekitar mungkin 1 atau 2 jam ada di sini karena nggak terlalu banyak juga yang keluar dan masuk. Cuma segitu doang, dibandingkan kemarin jauh sih. Ada yang dagang juga nih. Jadi kalau teman-teman mau jajan-jajan di luar kapal, di sini bisa nih kalian belanja kopi, belanja apa pasti lebih murah sih. Oke teman-teman, nanti kalau udah lepas sandar kita lanjut lagi. Oke teman-teman, barusan saya habis ngobrol sama mas yang di sana. Dia operator bagian refueling ya, atau pengisian bahan bakar kapal ini. Nah, saya sempat ngobrol-ngobrol, saya tanya, kapal ini untuk sekali pengisian teman-teman, bukan sekali pengisian, sekali rute itu bisa menghabiskan 100.000 liter kalau dihitung liter, atau mungkin sekitar 100 ton ya teman-teman. Gitu. Jadi dari Surabaya menuju ke Kupang itu dia bisa menghabiskan kurang lebih 100.000 liter BBM. Itu kalau dipakai di pom bensin itu stok buat mungkin bisa 1 bulanan lebih kali ya. Beda. Dan dari kemarin tuh saya penasaran dengan kapasitas mesinnya berapa cc. Jadi menurut masnya kita nggak ngitung cc, tapi kita ngitungnya horsepower. Dan ini mesin kapal ini itu ternyata horsepowernya adalah 54.000 horsepower teman-teman. 54.000 horsepower ya. Mobil kalian apa? Misalkan di punya mobil apa? Innova, Avanza, berapa horsepower? Masih ratusan kecil kan? Ini 54.000 horsepower ya. Nah, mantap nggak? 54.000 horsepower berarti setara dengan 54 buah Bugatti Veyron ya, karena Bugatti Veyron kan 1001 horsepower ya, setara dengan 54 Bugatti Veyron. Mantap. Oke teman-teman, sekarang saya mau coba bahas biaya, berapa biaya yang saya keluarin selama saya touring ke Sumba ini teman-teman ya, sesuai janji tadi. Tapi sorry kalau misalkan ada back sound yang agak-agak mengganggu ini, karena di kelas 2 ini dekat banget sama ruang karaoke. Jadi ya kalau ada suara-suara musik ya mohon maaf ya teman-teman. Mending bagus suaranya lagi ya. Oke, jadi kita mulai dari biaya yang paling besar dulu teman-teman ya. Oke, kita coba rekap. Biaya paling besar itu adalah biaya kapal ya teman-teman, tiket kapal. Nah, untuk tiket kapal pergi teman-teman ya itu sebentar, tapi sebelum mulai perlu diingat dulu teman-teman, biaya selain kapal, hotel dan BBM teman-teman kayak makan, belanja, oleh-oleh gitu-gitu, itu saya nggak ngitung secara detail teman-teman ya, karena saya bukan tipikal orang yang untuk hal-hal yang seperti itu kayak makan atau apa itu terlalu ngitung tuh nggak teman-teman. Jadi saya makan semaunya aja, sepengennya makan apa, ya udah saya makan itu gitu teman-teman. Nah jadi, dan saya bukan tipikal yang ya bukan gimana ya, tapi kalau untuk makan atau apa saya nggak terlalu ngirit-ngirit banget gitu, nggak lah. Ngebudget ya, tapi nggak yang dipepet-pepetin. Dan saya paling kurang seneng gitu ya kalau makan harus dihitung gitu. Jadi untuk makan itu, makan saya dan makan kalian itu kan jelas beda ya teman-teman gitu. Apa namanya, kebutuhan makannya beda, berapa kali makannya juga bisa beda, ada yang makan cuma 2 kali. Nah kalau saya makan nanti saya tetap lampirkan kira-kira berapa gitu teman-teman ya, kira-kira aja, tapi bukan biaya detailnya rinci saya hari ini makannya apa aja itu enggak gitu, tapi total berapa biaya yang saya habiskan untuk makan dan jajan selama perjalanan ini, Wonder Journey ke-9 ini teman-teman ya. Jadi total dari makan aja. Oke, kita mulai dari biaya terbesar itu adalah kapal pergi, itu tiketnya 1.302.500 ya, saya buletin aja ke atas jadi 1.303 ya teman-teman, 1.303.000 gitu biar kita ngitungnya bulat. Terus untuk tiket kapal yang sekarang ini yang pulang teman-teman itu harganya 1.248.875, kita buletin jadi 1.249 ya gitu. Kenapa lebih murah? Karena kelasnya juga beda. Saya yang kali ini dapat kelasnya itu kelas
2, bukan kelas 1 kayak yang waktu pergi teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa harganya bisa lebih murah gitu. Selisihnya ya sekitar 50 ribuan ya teman-teman selisih harganya gitu. Itu untuk tiket kapal ya teman-teman. Berarti total tiket kapal itu adalah tiket kapal itu 2.552.000 teman-teman ya. Habis ditunggu di jadi untuk biaya kapal itu 2.552.000 hanya untuk kapal dari Surabaya Waingapu dan Waingapu ke Surabaya teman-teman ya, 2552.000 gitu. Kita lanjut ke biaya yang paling besar kedua, itu ada biaya hotel teman-teman. Nah, biaya hotel ini saya hotel itu kan mulai dari Bandung Solo, Solo Surabaya, udah gitu 10 hari di Sumba teman-teman ya. Kita rinci satu-satu ya teman-teman. Untuk biaya hotel pertama di Solo itu di Country Heritage Hotel itu 174.637, kita bulatin jadi 175. Terus hotel kedua itu di Gria Indah Sari di Surabaya itu 178.600, kita bulatin jadi 179. Terus hotel ketiga itu di Sumba teman-teman, di Saka Residen, itu harganya 245 bulat. Hotel keempat itu di Morikain di Waikabubak itu 450.000 bulat. Hotel berikutnya, hotel kelima itu ada di Hotel Pasola teman-teman di Tambolaka, itu harganya 279.999, 280 ya, 280.000 rupiah itu untuk hotel yang di Tambolaka, Hotel Pasola. Nah, berikutnya ini sisanya saya udah sejak dari Hotel Pasola itu dari Tambolaka, saya kan udah mainnya di Waingapu aja teman-teman gitu ya. Nah, di Waingapu itu saya nginep full di Hotel Tanto Hotel ya. Nah, bookingan pertama Tanto Hotel itu buat untuk bookingan pertama di Tanto Hotel teman-teman itu saya booking untuk 3 hari waktu itu ya, itu 549.329, kita bulatin jadi 550 teman-teman ya. Itu untuk 3 hari bookingan hotel di Tanto gitu. Sorry 2 hari teman-teman ya, 2 hari 1 malam. Terus ada bookingan berikutnya itu di Tanto Hotel itu untuk 4 hari teman-teman ya, untuk 4 hari 3 malam itu 815.927, kita bulatin jadi 816.000 ya. Nah, berikutnya bookingan berikutnya itu 1 hari karena kapalnya kan ditunda teman-teman ya, jadi hari Minggu. Jadi saya booking lagi 1 hari itu 274.862, atau kita bulatin jadi 275 ya. Terus ada lagi hotel di waktu saya di mana di Warokaka teman-teman, Bobo Cabin ya. Bobo Cabin itu 659.182, kita bulatin jadi 660.000 rupiah. Oke teman-teman, nah ini selama saya perjalanan ini adalah hotel paling mahal saya, 660.000 rupiah itu di Bobo Cabin di Umarato di Warokaka ya teman-teman, Sumba Barat bagian selatan gitu. Oke, jadi total buat hotel itu adalah 3.630.000 ya teman-teman ya, selama saya sekitar 10 hari ya teman-teman, 10 hari ada di Sumba plus di Jawa itu 2 hari teman-teman, itu totalnya 3.630.000 rupiah untuk hotel. Nah, terus untuk BBM, untuk BBM nih saya ngitungnya gini teman-teman, karena BBM juga sebenarnya saya nggak terlalu ngitung detailnya berapa, tapi biasanya saya selama di Sumba ini dalam 1 hari itu ngisi 2 kali BBM. Nah itu sebenarnya ada yang 40.000, ada yang 30.000 saya kalau ngisi. Nah itu saya lupa tuh yang mana aja. Jadi kita anggap 40.000 semua ya teman-teman ya. Kita selama di Sumba satu hari 2 kali ngisi BBM itu 40.000 ya. Berarti kalau misalkan
kaliin 10 berarti 800.000 teman-teman ya, 800.000 untuk BBM selama di Sumba plus BBM dari Bandung menuju Surabaya teman-teman. Itu saya 6 kali ngisi itu sama 40.000, tanggap 40.000 teman-teman ya, berarti 240.000. Berarti total BBM yang saya butuhkan selama Wonder Journey 9 ini itu adalah 1.040.000 rupiah. Oke teman-teman, 1.040.000 itu untuk biaya BBM gitu teman-teman. Pulangnya gimana kan? Kalau pulang kita aman teman-teman ya, saya aman karena nggak pakai BBM ya, karena kan saya naik bis ya teman-teman. Aduh, sorry teman-teman ya, ini agak sorry, agak sedikit berisik teman-teman. Nah, jadi ya itu untuk biaya BBM 1.040.000 teman-teman ya selama perjalanan Wonder Journey ke 9 ini gitu. Ya untuk pulang aman teman-teman karena naik bis paling ini karena BBM masih full teman-teman. Mungkin besok ada rencana mau ke Madura sama Pak Yosi teman-teman sebelum pulang karena bisnya itu kan sore ya, kita kemungkinan sampai itu pagi. Ada kemudian kita ke Madura dulu mau makan bebek sinjai, nggak tahu jadi nggak tahu enggak. Nah itu juga paling nggak akan habis 1 tangki lah gitu. Kayaknya sih nggak akan ngisi lagi sampai nanti ke Bandung teman-teman gitu. Nah jadi biaya totalnya berapa teman-teman di luar makan ya? Ini kita nggak belum ngomong makan dulu. Oke, untuk kapal 2552 ya 2.552.000 ditambah hotel 3.630.000 ditambah BBM itu 1.040.000. Oke, berarti total biaya itu 7.222.000 rupiah ya, itu sudah dibulatkan teman-teman. Oke, jadi untuk biaya biaya hotel, kapal, BBM segala macam itu 7,2 juta ya. Mahal atau murah balik lagi tergantung persepsi masing-masing teman-teman. Kalau buat saya ya ini nggak murah tapi worth it gitu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang banyak banget hal yang nggak, kalau buat saya nggak bisa dibeli hanya sekedar dengan uang gitu. Pengalaman, experience, terus apa ya, feel-nya kita coba deh kalian kalau ada kesempatan cobain main ke Sumba. Kalian jangan hanya cari view yang bagus, jangan cuma cari spot foto yang instagramable yang bisa buat kalian pajang di sosmed itu. No, jangan. Boleh cari seperti itu tapi coba cari dari perspektif yang lain juga ketika kalian main ke Sumba. Kayak contohnya gini, waktu saya main ke daerah Tarimbang teman-teman ya, kalian udah lihat di episode sebelumnya, saya sempat bilang gini, ini mereka tinggal di pelosok pedalaman NTT, pedalaman Sumba, tanpa listrik, tanpa ada transportasi. Mereka sekolah jalan jauh, teman-teman, anak-anak itu akses kesehatan jauh, puskesmas terdekat itu juga lumayan jauh teman-teman. Jadi apa ya, di situ kalian bisa melihat seperti apa di situ kalian bisa lihat seperti apa kehidupan masyarakat yang masih jauh dari fasilitas yang layak teman-teman ya gitu loh. Kita di Jawa ya, buat teman-teman yang tinggalnya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, mungkin kita terbiasa merasakan fasilitas yang serba ada di sini, terutama buat kalian yang di Jawa teman-teman ya. Kita ngerasa kayak mau berobat dekat, mau sekolah dekat, ada mobil, kalaupun jauh ada mobil, ada motor, ada kendaraan umum ya, tanpa harus kita jalan kaki berkilo-kilometer jauhnya gitu. Kita mau mengakses dunia luar kita bisa gitu teman-teman ya. Dan ada salah satu yang bikin saya sedih itu waktu kejadian drone-nya Mas Rang jatuh. Nah ini saya dapat cerita dari Mas Ega. Jadi
apa namanya, waktu itu sempat nanti mungkin kalian bisa nonton di channel Mas Rang ya, waktu kejadian drone-nya jatuh seperti apa. Soalnya saya udah duluan tuh posisinya mau balik ke hotel gitu. Nah ini saya dapat cerita dari Mas Ega sama Mas Rang. Mas Ega itu sempat minta tolong ke anak kecil penggembala kambing itu buat nyari drone-nya Mas Rang di atas bukit. Nah akhirnya karena nggak ketemu teman-teman, padahal handphonenya Mas Rang tuh udah dibawa buat nemuin titik GPS si drone-nya itu jatuh di mana. Nggak ketemu, akhirnya udah Mas Rangnya kan udah ikhlas. Mas Ega itu waktu itu bilang kalau misalkan nanti main kesini lagi, kalau ketemu tolong kabarin saya. Dia tinggalin nomor handphone sama si Mas Ega. Udah gitu dia bilang, anak kecil ini tidak ada handphone kakak gitu. Pinjam punya orang tua tidak punya handphone juga, atau siapa tetangga siapa tidak ada yang punya handphone. Coba kalian bayangin gitu, gimana caranya mereka mau mengakses pengetahuan dari luar gitu teman-teman. Atau nggak usah jauh-jauh deh, waktu saya ngobrol sama anak-anak yang ada di mana namanya, di kampung adat Ratenggaro teman-teman, mereka tuh nanya Bandung itu di mana ya, saking nggak taunya Bandung itu ada di mana. Saya bilang ada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada di bagian baratnya, itu ada kota namanya Bandung. Saya jelasinnya seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi gimana ya, jujur di situ agak ada rasa feel yang bikin saya lumayan ternyuh gitu teman-teman. Kita ngelihat saudara-saudara kita yang masih satu negara teman-teman, masih Indonesia, tapi ternyata belum tersentuh oleh fasilitas yang layak atau yang setara dengan kita yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu adalah hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang nggak bisa digantikan sama uang teman-teman ya. Itu pengalaman yang benar-benar bikin mata saya terbuka, bikin apa ya, pikiran saya terbuka bahwa kita di sini itu kepada Sultan Muhammad. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat di Sumba teman-teman. Bukan hanya dari pemandangannya, bukan hanya dari tempat-tempat kerennya, spot-spot instagramable-nya, tapi ya itu banyak experience yang bisa kalian dapetin. Jadi kalau kita bicara biaya, buat saya pribadi ya tiap orang beda-beda ya teman-teman, kita nggak bisa nyamaratain. Tapi kalau buat saya pribadi, apakah ikhlas ngeluarin duit segitu, apakah mahal ngeluarin uang segitu? Ya buat saya kalau secara nominal yes mahal, tapi experience yang saya dapetin, pengalaman yang saya dapetin itu tidak ternilai harganya, bahkan dengan uang yang nominalnya segitu. Dan bahkan ini sebenarnya lebih teman-teman ya, jadi 7,2 juta itu mungkin masih ditambah sekitar 2 juta lagi untuk makan ya selama berapa hari, 10 tambah 2 tambah 2 ya teman-teman, itu berarti sekitar 14 hari teman-teman makan selama 14 hari itu mungkin saya keluar uang sekitar 2 jutaan lagi untuk makan, berarti saya keluar kurang lebih sekitar 9,2 juta, hampir 10 juta teman-teman ya. Kurang lebih begitu biaya yang saya keluarkan untuk untuk touring kali ini, Wonder Journey kali ini teman-teman ya. Sorry saya nggak bisa merinci secara detail per detail gitu ya, saya makan apa hari ini, makan pagi, makan siang, makan malam, karena jujur selain saya menyajikan konten buat teman-teman, selain saya ngasih informasi buat teman-teman, saya juga di sini sambil apa ya, saya juga pengen menikmati sendiri gitu loh, seperti apa feel-nya kita berpetualang di Pulau Sumba ini. Jadi kalau saya terlalu perhitungan, terlalu apa-apa saya ceritain detail ke teman-teman, ya jadinya malah nggak enjoy sayanya gitu teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya ke teman-teman semua. Mungkin ada yang ngerasa hitungannya nggak detail atau segala macam, ya nggak apa-apa. Itu yang saya tadi kasih ke teman-teman itu yang harga-harga yang udah fix ya, itu ada kapal, BBM sama hotel teman-teman, itu harga fix yang sudah saya rinci sedemikian rupa.
jadi bisa jadi gambaran atau bisa jadi bayangan gitu teman-teman. Karena kalau makan itu kan beda-beda teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi, makan beda-beda, setiap orang beda-beda. Ada yang makan 10.000 sekali juga bisa, ada yang mungkin harus makan di kafe atau gimana, yang mungkin sekali makan bisa 60-70.000 bisa gitu teman-teman. Oke. Paling seperti itu untuk rincian biayanya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas teman-teman, mungkin boleh tanya aja nanti di kolom komentar ya. Kalau yang mungkin nggak saya sebutin nggak saya ceritain selama di video ini, kalian bisa tanya aja di kolom komentar. Insya Allah kalau pas saya baca, insya Allah saya balas komentarnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita posisi masih di Selat Bali teman-teman, dan bukan Selat Bali, masih di Laut Bali Utara ya. Sekitar sejam lalu tuh kita baru lewat Gunung Agung, jadi ada kemungkinan kita bakal sampai di Surabaya itu besok pagi mungkin ya, mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 pagi gitu. Nah dari situ saya bakal ke Bandung naik bis 27 Trans ya teman-teman. Pak Yosi kemungkinan bakal stay 1 malam di Surabaya karena dia harus ke Cirebon, tapi ke Cirebonnya itu tanggal berapa ya, dibilang lupa tanggal berapa lah, pokoknya intinya dia stay dulu di Surabaya itu sampai semalam lagi gitu, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, begitu videonya. Nanti kita sambung lagi ketika kapalnya sudah sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Pelabuhan Tanjung Perak ya teman-teman. Nah ini seperti ini suasananya. Oke, berarti perjalanan kita di episode pulang dengan kapal Dharma Kartika kali ini resmi berakhir ya teman-teman. Oke, nanti rencana kalau sudah turun kita mau ke Madura teman-teman, mau makan bebek sinjai, rencananya sih gitu ya. Oh sudah kapal. Oh ini Dharma Kartika, Dharma Rucitra 1 ini lewat tuh. Rucitra 1 ini kemana ya? Banjarmasin kalau nggak salah. Oke itu teman-teman ya. Jadi nanti saya sama Pak Yosi bakal ke Madura buat makan bebek sinjai. Nah itu nanti di episode berikutnya. Sekalian kita pulang menggunakan bis ya teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.